Oke, selamat malam. Halo? Malam, Halo, malam. Malam, Apa? malam Pak. Pak. Ya, Mbak. habis saya presentasi, saya pengen lihat proyeknya ya, sampai sejauh mana. Jadi nanti masing-masing isinya perwakilan kelompok share screen ya. Oh, oke, Sudah Pak. pada hadir semua. Belum. Baru 17 orang. Bentar ya, Pak. Vio chat ke grup. Ah, oke ya, ditunggu ya. Biar ini ya, biar cepat sharing. Soalnya saya penasaran, proyeknya sudah sampai mana ya. Janganlah, Pak, penasaran. Hancur kali, Pak. Iya, nggak masalah kan pengen lihat ini. Udah istilahnya kan eh sampai mana gitu kan proyeknya. Oke. Oke, gini aja deh. Sambil nunggu yang lain, saya presentasi dulu ya materi chapter 13. Kita bahas tentang tree. Oke, ini. Oke. Oke. Selamat malam. Di chapter 13 kita bahas tentang tree ya, atau binary tree atau binary searching tree. Jadi di chapter ini bagaimana sih membuat istilahnya mirip pohon ya. Nanti ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya atau not-notnya. Oke. Terus jadi binary tree itu merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis. Jadi istilahnya itu seperti one to many ya, istilahnya ada cabangnya, ada batang-batangnya. Antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Terus tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul ya atau node. Oke. Jadi istilahnya masing-masing cabangnya antara satu elemen khusus yang disebut dengan root dan node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang paling tak berhubungan satu sama lain atau disebut dengan subtree-nya. Oke ya. Ini contoh seperti di gambar, ini contoh model tree-nya. Terus node yang berada di pangkal tree disebut dengan root ya, ataupun akar. Jadi yang paling atas itu disebut dengan root-nya. Sedangkan node yang berada paling ujung pada piramida itu disebut dengan leaf-nya ya, atau daunnya. Ini seperti ini. Jadi yang di ujung-ujung itu daun namanya. Jadi seolah ini menggambarkan sebuah pohon ya. Terus selanjutnya, di binary tree itu ada karakteristik ya. Pertama itu setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Ini modelnya di binary tree. Jadi seperti ini ya. Jadi di binary tree itu tidak ada cabang yang 3. Jadi simpulnya 2 atau paling cabang lagi gitu. Ini model dari binary tree. Terus derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2 ya. Ininya 2 paling tingginya. Oke. Terus dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Ini disebut dengan cabang kiri, sedangkan yang sebelahnya disebut dengan cabang kanan. Dimungkinkan tidak mempunyai simpul, berikut ini diberikan contoh gambar pohon binary. Ini contohnya ya. Jadi ada cabang kiri, ada cabang kanan. Ini secara umum apa sih karakteristik di pohon binary? Terus selanjutnya, pohon biner penuh atau disebut dengan full binary tree itu semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Ini seperti ini contohnya. Ya. Contoh pada gambar ini disebut dengan full binary tree.
Sedangkan yang gambar di bawah, ini kan tidak rata ya, disebut dengan complete binary tree atau pohon biner lengkap. Jadi hampir sama dengan yang di atas, dia memiliki 2 anak tetapi tiap cabang memiliki cabang ruas yang berbeda. Ininya ya, ini modelnya. Ini disebut dengan complete binary tree. Terus sedangkan biner similar seperti ini, itu artinya 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Seperti ini. Oke ya. Jadi modelnya sama, tapi informasinya berbeda. Sedangkan untuk biner ekivalen itu 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Contohnya seperti ini ya. Oke. Jadi ini sama, PQR, PQR. Oke, yang atasnya kan beda. Terus selanjutnya itu disebut dengan biner miring atau square tree. Artinya 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak, ini seperti ke bawah. Jadi miring ya, nggak ada ke kanannya, dia ke kiri semua atau ke kanan semua. Terus selanjutnya di binary tree itu ada karakteristik pohon binernya. Apa sih karakteristiknya? Pertama itu setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Ya, simpulnya ini. Jadi anaknya ini 2. Tidak boleh tidak dari 3 ini. Terus derajat tertinggi dari simpul adalah 2 seperti ini. Dibedakan antara cabang kiri seperti ini dan cabang kanan. Oke, jadi ini karakteristiknya. Terus yang tadi binary tree. Selanjutnya itu ada binary search tree atau binary BST ya. Ini sebuah pohon biner yang mempunyai properti tambahan. Ini ya, propertinya itu dia ada tentang istilahnya semua elemen pada pohon atau subpohon itu kiri nilainya lebih kecil atau sama dengan nilai akar. Ini ya. Jadi makin ke kiri atau ke kanan itu nilainya kecil dari akar atasnya. Terus semua elemen pada pohon atau subpohon itu yang kanan itu lebih besar dari nilai akar di sininya. Oke, yang kanan. Berarti kalau di sininya 5, di sini ada 15 atau lain-lainnya. Oke. Ini salah satu dari binary search tree. Jadi sama aja, cuma nilainya itu yang berbeda. Oke. Terus di binary search tree itu terdapat 3 operasi yang sangat mendasar ya dan juga sangat penting pada binary untuk elemennya. Oke. Yang pertama itu ada disebut dengan operasi pencarian ya. Contohnya untuk searching-nya. Ini ya. Di searching-nya itu jika pohon pi kosong, kembalikan nilai 0 atau tak terdefinisi. Dan jika kunci K cocok dengan kunci akar T, maka kembalikan simpul P. Artinya untuk masing-masing cabangnya. Terus selanjutnya ada untuk operasi penambahan elemen. Oke ya, seperti ini. Ini contohnya A, ini B, kan di-insert ditambah. C, di-insert lagi. D, insert lagi. E, insert lagi. Jadi istilahnya itu, jika pohon P kosong, maka kembalikan pohon baru dengan kunci akar K. Seperti contoh ini. Ini modelnya. Jika kunci akar P sama dengan K, kembalikan ke P tanpa diubah. Ya, ini konsep untuk penambahan ya sampai seterusnya. Jadi ini modelnya ya. Penambahannya ke masing-masing untuk ke daunnya. Sedangkan untuk operasi penghapusan elemen, contohnya apa sih yang mau dihapus? Itu ya. Jadi ini merupakan operasi yang paling kompleks di antara 3 operasi di binary search tree. Oke. Ini modelnya di gambarnya. Jadi di sini itu cari simpul yang mengandung contohnya kunci K. Terus jika simpul dengan kunci K ketemu, maka ada 2 kemungkinan. Jika pohon kiri kosong, maka tukar simpul P dengan pohon kanan ataupun sebaliknya. Oke.
Atau kalau kanan kosong, maka tukar simpul ke pohon kiri P. Ini modelnya ya. Ini istilahnya untuk model penghapusan elemennya. Terus ini source code-nya, ini saya pakai DOS ya. Karena untuk binary tree itu agak ribet, jadi saya pakai untuk DOS untuk visualnya. Ini contoh saya menggunakan untuk apa? Pakai yang istilahnya C# online. Jadi C# itu nggak harus pakai Visual Studio. Kita juga bisa pakai untuk yang versi online-nya. Ini contohnya. Ini kan kita buat node-nya ya, node masing-masing. Ini kita deklarasikan di public-nya. Terus nanti itu di binary-nya itu kita buat untuk kelasnya. Contohnya ini kelas untuk binary tree-nya. Jadi istilahnya ini di kelas ini nanti ada stack ya. Stack kita sudah belajar ya di chapter 3 kalau nggak salah. Itu. Ini kita masukkan stack-nya. Terus di stack kita tambahkan pop juga. Ya, ada pop, ada stack. Istilahnya untuk memasukkan dan untuk mengeluarkan. Oke. Jadi ini contohnya datanya ya. Itu ada 1 2 3 4 5 ada datanya, terus nanti diolah itu nanti akan keluar hasilnya itu sesuai dengan node-node di binary tree. Selanjutnya ini ada yang pakai binary search tree, sama seperti tadi, berarti kita istilahnya itu kita deklarasikan untuk kelasnya. Ya, jadi kelasnya kita buat untuk kelas node ini ya. Oke. Terus habis kelas node itu baru kita buat publikasi lagi itu untuk deklarasi kelas binary tree yang seperti tadi ya. Ini. Terus di itu nanti baru kita untuk di print-nya. Di print-nya ini kita buat ada 3, ada untuk print post order, ada print in order, sama untuk print pre-order. Oke, ini model dari binary search tree. Oke, ininya. Jadi kalau untuk post order ini jadi istilahnya kita hitung dari untuk yang daunnya yang left sama right-nya. Oke. Terus kalau seandainya untuk di print in order itu istilahnya left, habis itu konsol deklarasinya baru right-nya. Sedangkan untuk pre-order itu kita pakai if ya, untuk left sama right-nya. Baru nanti kita masukkan untuk deklarasi utamanya atau deklarasi main-nya. Ini baru dimasukkan nilainya. Nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini nilainya ya untuk deklarasinya. Maka ditampilkan hasilnya seperti ini. Jadi kalau di binary pre-order itu 1, 2, 4, 5. 3 untuk akarnya. Sedangkan untuk in order itu nanti ngebacanya itu dari 4, 2, 5, 1, 3. Sedangkan untuk post order itu ngebaca akarnya itu dari 4, 5, 2, 3. Oke. Jadi ini sekilas ya tentang contoh dari untuk atau disebut dengan oke. Dari ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, halo? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Pak. Oke. Untuk binary tree, saya akan ngasih tugas ya, karena ini agak ribet. Saya skip aja. Saya pengen lihat yang view. Coba ini ya, lihatin share screen-nya, project-nya sampai mana. Siapa Vio ya? Ya. Kayak mana share screen? Oh.
Ada, dia ambil aja share screen itu di situ. Ih, udah belum sih, Pak? Oh, nggak apa-apa. Coba lihatin, udah sampai mana? Udah muncul belum, Pak, layar Vio? Belum. Udah, lo udah tekan. Ah, udah, oke. Ini ya, terus Tunggu, Pak. Loading. Aduh, cacat kan, Pak? Ih, loadingnya lama, weh. Ih, sabar, Pak, loading. iya. Oke. Yang lain ini ya, per kelompok saya pengen lihat ini ya, satu persatu. Biarpun seandainya belum siap, baru desainnya juga nggak masalah. Yang penting istilahnya saya pengen lihat progresnya itu sampai mana. Ih, kenapa ini, Pak? Loadingnya lama kali. Sabarlah, lagi proses kan. Gak sabar, Pak. Iya, apa sih? Eh, Bapak nampak nggak sih, Pak, layar Vio? Nggak nampak, nggak nampak. Nggak nampak. Serius lah, Pak. Hancur. Ih, Bapak ini. Iya, serius. Yang lain nampak nggak? Nggak. Hancur. Yang lain nampak? Hancur. Ah, tuh hancur Belum katanya. Tuh. kelihatan sih, sedikit lagi. Ulang. Oke, ulang, geng. Sabar. Ih, mana? Loadingnya lama lagi. Kalian ini loh. Nampak Le. Jadi, ini Yang ada bikin- username. Username-nya Violet Angeli. Passwordnya Violet Vio, Kalau- Vio. Cantik. Kalau misalnya dia error, nanti login error, please try again. Harusnya dia Violet Angeli, passwordnya Vio Cantik. Oke, kalau udah Nggak login. nampak, yo. Apa, Pak? Nggak nampak. Betul sedikit lah, Pak. Dibilang Abu-abu aja loh. share monitornya ganti. Aku harus ngapain gitu? Pasti ada disuruh pilihan itu kan, share-nya. Oh, ada geng, share. Nah, Udah Iya, belum? nanti diambil. udah. Udah. belum, Le. Ya, udah. Bapak. Nggak nampak, Ya, ganti udah. lagi share-nya. Tuh, kata yang lain nggak nampak Ganti kan? lagi share-nya. Nggak nampak. Udah loh. Yang share Ganti screen-nya lagi. Udah. Lihat Mana? bukti. Udah loh, aku udah tekan share screen. Belum. Kalian ini. Udah loh, Pak. Iya, tapi coba jalanin. Udah jalan ini. Lihat Yang bukti. masukkan iya, cari yang satu lagi supaya biar nampak. Untuk Apa yang runningnya ya. Apa? Yo, lihat grup Waktu Vio. pilihan ya share ini kan, itu yang ambil yang runningnya biar nggak blank gitu. Ini kan, running ini kan. Ya, Apa sih supaya nggak ini kan kayak blank. mahal? Apa sih, Bang? Nggak ngerti lah, Vio. Ya, yang waktu pilihan kan nanti kan ada pilihannya kan, ambil yang runningnya. Ini udah running loh, Pak. Oh, ngerti. Tar, Pak. Nah, Sabar. Share. Nah, udah, Pak. Nah, pintar. nah. Bapak. Oke, lanjut. Oke. Ini Oke. form login. Terus, Misalnya salah. hmm, Oke. Dia keluar login error. Please try again.
Kalau loginnya bener sesuai dengan yang udah Vio daftarin di code-nya, Violen Anjeli username, passwordnya Vio cantik. Kalau dia login, nanti muncul message bar login successful. Oke, Pak? Terus Terus page-nya coming soon. Film-filmnya coming soon. Kalau ditekan harusnya muncul sinopsis, cuman belum dibikin. Terus ke now showing. Ini film yang lagi tayang sekarang. Maksudnya. Terus kalau misalnya kita klik, contohnya nih klik ini, nanti dia ada kasih tahu dia di teater berapa, terus kita bisa pilih tanggal. Misalnya malam minggu. Layarnya nggak ubah, weh. Ih, apa sih? Terus Vio nggak ubah, Vio. Layaknya Vio. Kalian tuh ngapain? Ya, Kau yang ngapain? Kayak mana caranya? udah benar tadi, udah benar. Tapi kalau kamu ganti halaman, ya share lagi ke Windows. Oh, Dia gitu. nyangkut. dia Nah, nyangkut di halaman login itu. Ah, Tapi mouse-mu jalan. jadi waktu aku ganti halaman, aku harus ganti share screen juga ya? iya, share screen lagi. Yang halaman baru. Mending kali kepala aku. Oke lah, geng. Ulang dulu. Sampai mana tadi? Sampai halaman depan. Loginnya udah Ada berhasil sampai ya? Ya. Goya tadi. Oke, waktu aku oke, dia bakal keluar. Aduh, mana? Belum. Tunggu. Ih, nggak ada loh. Kok Iwe mau ngajak ribut, wah. Ih. Oke. Bapak lagi diem diajak ribut. Enggak, dia nggak mau masalahnya. Oh, ada, geng. Sabar. Pilihan Oke. Keluar homepage nggak, Le? keluar. keluar. Yo. Aduh, pusing kali. Kalau misalnya film ini diklik, nanti dia keluar sinopsis film yang coming soon. Nah, tapi belum saya bikin, Pak. Terus sekarang ke now showing yang ini ya. Kalau klik ini, nanti dia keluar jadi, tunggu ya. Share screen dulu. Nah, jadi gini, now showing. Ini film yang sedang tayang. Terus kalau misalnya klik ini, misalnya filmnya Birds of Prey. Kalau klik, nanti dia keluar. Wait, ganti dulu. Nah, kayak gini, Pak. Di sini ada judul, di sini posternya, di sini info teater berapa, di sini kita pilih tanggal, terus di sini pilih jam. Nah, ini tinggal tekan book, nanti keluar tempat duduknya. Cuman bawa sampai sini, Pak. Oke, sip. Oke, kayak mana Mas? Oke ya, berarti masih diperbaiki lagi kan, ditambahin lagi. Masih, Pak. Nanti maksudnya tuh kalau tekan book baru pilih tempat, baru keluar transaksi, baru nanti masuk ke my transaction yang di sini. Oke, sip. Oke, Vio. Oke, Yang Pak. lain silakan. Pak, kayak mana matiin-nya, Pak? Apa? Kayak mana matiin screen-nya? Atau udah mati? Iya, belum. Tinggal di ini aja. Dikontrol utama tadi. Udah, Pak. Nah, udah. Oke. Terus yang lain. Ayo kelompok yang lain. Ada yang mau demoin proyeknya sampai mana? Oke, silakan. Yang kelompok yang lain ya. Oke, selain kelompok View and the Gang, ada lagi nggak? Belum siap nggak apa-apa ya. Oke. Ini kelompok siapa? Jason? Tes. Ada suara? Ada. Oke. Jadi proyek kami sebenarnya belum didesain apa-apa ya. Jadi kami mau mementingkan fungsinya dulu. Fungsinya itu jalan apa enggak dulu. Jadi saya demokan ya. Contohnya saya klik Andi gini. Nanti ada timer yang jalan di sini. Saya set timernya setiap 5 detik. Contohnya kita tambah lagi
Kalau dia udah 0, berarti dia labelnya ganti jadi tidak ada antrian. Jadi kita tambah lagi, tambah Budi 2 kali, nanti timernya ini nambah gitu. Sebenarnya sih setiap 5 detik kami mau buatnya tiap 5 detik nanti di queue yang atas gitu. Jadi sebentar. Apakah masih kelihatan? Ya, lanjut. Masih. Bentar, ini sebentar ya. Technical issue. Sebentar ya, coba saya stop sharing dulu bentar. Soalnya nggak bisa dipakai. Bentar. Maaf ya kawan-kawan, technical issue. Oke. Sudah kelihatan? Oke, lanjut. Nah, begini contohnya. Jadi setiap kali kita input timernya ini tambah 5 detik, tambah 5 detik, tambah 5 detik gitu. Lalu rencana kami sih tiap 5 detik ini nanti bakal antriannya ini dari atas ya, berarti first in first out. Yang atas ini jalan. Technical issue lagi nih. Sebentar ya. Jadi sepertinya tidak begini. Jadi intinya rencana kami sih tiap 5 detik itu bakal kami menggunakan queue. Jadi first in first out yang paling atas bakal dihilangkan. Tapi sejauh ini kami coba-coba belum bisa sih, masih ngebak-ngebak gitu. Jadi kami masih coba-coba. Jadi begini. Harusnya kalau dia sudah menyentuh 0, tidak ada antrian, ini andinya udah menghilang gitu. Tapi masih agak ngebak-ngebak, jadi kami nanti bakal lanjutin lagi, dan desainnya juga bakal kami coba buat lebih bagus. Kami untuk sekarang lebih fokus ke fungsi dulu sih. Oke, sip. Oke, selain Jason ada lagi kelompoknya. Terima kasih. Ayo, yang lain. Oke, yang lain ada lagi yang mau demo. Baru 2 kelompok ya. Harusnya ada 6 kelompok kan, kalau nggak salah. 6 atau 7. Silakan, yang lain. Ayo, ada yang mau demoin. Stephen Patrick, ada? Mana? Punyamu? Stephen? Atau punya kelompok Meta, Agnes, Leong, mana? Ada lagi? Ilham, Yanto, ayo mana? Baru 2 kelompok yang demoin ya. Oke, sengaja hari ini materinya saya persingkat ya. Habis itu nggak ada tugas supaya saya pengen lihat sejauh mana sih untuk proyek akhirnya gitu. Yang lain? Nggak ada tugas ya, Pak? Nggak ada. Memang Bapak ini the best, Pak. Biar fokus ngerjain ini ya, proyeknya. Tapi saya hari ini pengen lihat ya, seandainya Pak proyeknya baru 1 form aja, buat saya nggak ada masalah, berarti sudah diangsur-angsur. Pak, codingnya belum ada, baru desainnya doang, itu buat saya nggak ada masalah. Oke ya. Yang penting hari ini project istilahnya di show ya, di show kan. Ayo, ada lagi yang mau nunjukin projectnya? Silakan kelompok yang lain. Kelompok Aldi ada, Niki, Niko, Felix, Hengki, Steven, mana projectnya? Halo Pak. Oke, silakan. Saya mau tanya, animasinya saya tak ngerti buat apa. Apakah Kalau tadi yang temanya animasi. Sekarang kami pikir cuma kalau ada satu orang datang dan dia tekan tombol, dia ambil tiket, dan nomornya tambah 1 gitu.
Gitu ya. Oh, nggak apa-apa. Oh, gitu boleh? Boleh, nggak apa-apa. Karena ini ada corona ya, jadi saya nggak bisa juga bantuin lihat langsung ya. Oh. Jadi istilahnya semampunya dulu lah proyeknya dikerjain. Mana Felix? Coba lihatin ke saya. Share screen ya. Ya bentar Pak. Ayo. Ya. Di Indra dia punya itu. Kami tak pandai copy file sisa. Ya. Ayo. Silakan. Silakan ya. Ada yang mau screen biar saya tahu progresnya sampai mana. Baru 2 kelompok kan yang share screen. Silakan, yang lain. Kelompok Frederick ada? Frenda atau yang lainnya? Agnes, mana Nes? Punya kamu Nes and the gang. Aldi. Oke, ini kelompok siapa? Ilham. Bentar Pak, nge-lag Pak. Oke. Ya. Buat apa ini Ilham? Coba jelasin dulu biar Bentar saya Pak, tahu. nge-lag Pak. Rencana kamu buat tentang apa? Saya ini Pak, bikin tentang parkiran gitu Pak. Jadi di kelompok kami bikin sistem keluar masuknya gitu Pak. Terus? Baru tuh ini kan ada bagian di pintu masuk nih Pak. Jadi berarti dikasih timer dong. Yang punya kamu nih ditambahin timer ya sekarang ya. Iya Pak, ini jadi gini Pak. Ini kan ada apa sih ini text box. Jadi itu gunanya untuk ini Pak, untuk nyatat plat nomornya Pak. Jadi misalnya BP ya 2034 gitu Pak. 2023. Jadi nanti otomatis pas tekan enter dia nyatet nomor BP-nya sama jam sekarangnya gitu Pak. Misalnya sekarang lagi jam 8:30 gitu Pak. Baru nanti rencananya kayak keluar gitu Pak. Kayak keluar kan kalau biasanya kalau masuk parkiran kan kayak ada keluar karcisnya gitu kan Pak. Baru setelah keluar karcis, setelah ini pengunjungnya mau keluar, jadi masukin lagi. Jadi nanti kalau seandainya keluar nanti dimasukkan ininya nomor BP-nya juga. Perutnya tentang bioskop? Enggak sih, tentang materi yang dia pernah ajarin gitu. Jam mikrofon buka nggak? Punya kami Pak. Terus coba. Ya. Kalau mau plat nomornya gitu. Kwan dia beta ya. Seksi ya. Langsung dia masuk kapan gitu Pak. Nanti misalnya tekan enter yang jam datang otomatis udah 8:30 langsung muncul 8:30. Misalnya dia keluar jam 10 nih sekarang. Nanti ya ini pas saya sesuai dengan
Gimana? Ini? Oke. Halo Ilham. Terus gimana ceritanya? Iya Pak, jadi gitu aja Pak. Jadi kami sistemnya lebih ke keluar masuknya aja Pak. Ke keluar masuk parkirannya Gitu. aja Pak. Iya. Berarti nanti ada jam masuk, ada jam keluarnya. Iya. Nanti ke record gitu ya? Iya, direcord di situ Pak. Nanti ada nggak 1 jam bayar berapa, itu nggak dibuat seperti itu logiknya? Rencananya sih ada Pak. Oke, nggak Cuman- apa-apa. Lanjutin ya. Cuman itu Karena kira-kira pakai database nggak ya Pak? nggak usah. Nggak usah ya Pak? Ya, nggak usah. Database kan lebih ribet. Jadi, Ya. kalau saya sih pengennya logiknya aja jalan dulu. Ya, nanti database itu di pertemuan Capture 3. Ya, itu baru belajar database sama koneksi aplikasi di OOP. Kalau untuk sekarang, itu yang saya pengen itu logiknya aja. Ya, yang penting logiknya jalan. Berarti kalau seandainya masukin jam, contohnya jam 9.30, habis itu keluarnya jam 10. Jadi waktunya berapa lama, terus bayarnya berapa gitu. Kalau bisa sih sampai segitu ya. Oke Pak. Jadi atau antrian kan, kenapa? Nggak, Paham Pak. nggak? Paham Pak, paham. Halo? Ya, coba kembangin lagi ya. Nanti minggu depan lagi saya cek lagi ya. Oke Ya. Pak, siap Pak. Nah, oke, silakan yang lain. Yang lain ada yang mau share screen, baru 3 kelompok ya. Siapa lagi? Christian? Ayo, silakan. Ada yang mau share screen lagi? Biar saya lihat ini ya, project-nya, progress-nya. Ayo, silakan. Ada lagi nggak? Silakan. Ini kelompok siapa? Ini kelompok siapa? Christian. Nanti. Oke, silakan. Tadi ada yang mau share screen ya? Ayo, ada lagi nggak? Biar saya lihat ya. Biar istilahnya kan kita sama-sama lihat ya, sama teman-teman yang lainnya kan, biar tahu, oh proyek saya udah sampai segini. Terus proyek teman yang lain itu udah sampai segini gitu. Silakan, ada lagi yang mau share screen? Ada? Ada lagi? Sudah? Oke, halo yang lainnya gimana? Ada lagi nggak yang mau share screen? Biar tahu kan
projectnya prosesnya sampai sekian gitu, sampai sekian gitu. Pak, Iya. Pak itu saya mau nanya Pak. Mm-mm. Kelompok saya dan kelompok teman saya yang kelompok ketiga, kan katanya itu simulasi antrian pembayaran di WIB dengan animasi kan Pak? Iya. Nah itu maksudnya Kenapa, animasi Gi? itu gimana ya Pak? Animasi kan istilahnya kan kayak antrian dikasih istilahnya kayak orang jalan gitu kan atau apa. Tapi kalau seandainya animasinya nggak bisa, nggak usah kasih animasi juga nggak apa-apa. Ya. Oh oke Pak, oke. Udah sampai mana projectnya kamu? Ya, Engki, udah sampai mana? Bisa lihatin share screen-nya? Atau pada malu-malu? Ya, halo. Oke, Halo? gini aja deh. Ya, daripada kita lama-lama kayak gini, gini aja. Kalian nanti kalau seandainya yang malu, itu ini ya, bisa kirim ke saya projectnya, kasih videonya kelihatan saya. Ini projectnya siapa? Frenda ya? Ya Pak, yang tadi saya punya Pak. Oke, lanjutin. Oke, Kok gitu? ini Pak. Oke. Start. Ulang share. Ulang share. Bawa main kali ulang share. Bahasa. Oke, coba Frenda Oke. dirangin ya. Udah di RAM. Biar nampak. Ambil aja share lagi itu yang runningnya. Kalau ini baru codingnya aja yang nampak ya. Share screenmu, tekan share Ya, share screen lagi. pilih form 1. Oke, coba jelasin. Halo. Ya, Ini jelasin. saya salah satu anggota dari kelompoknya. Ini Pak, maksudnya loket 1, loket 2, loket 3 itu kan ini kan pembayaran SPP gitu kan. Jadi loket 1 itu kayak kasir yang 1, loket 2 itu kasir yang 2, loket 3 itu kayak kasir yang 3 aja. Ya, bagi jadi 3 gitu. Oke, Jadi Kak. Terus? baru itu sebelumnya itu kita masih mau buat satu Pendaftaran. Ya pendaftaran kayak contohnya nama Yanto dimasukin, baru ketik loket 1 dia bakal muncul nama Yanto gitu. Baru kalau contohnya kalau kita masukin lagi nama Hengki, lihat loket 1 atau loket 2 udah siap, langsung klik aja. Jadi nama itu bakal masukin loket yang dia klik itu dulu. Berarti loket yang kosong ya? Iya. Ya, betul. Iya, berarti ketikin namanya kan, habis itu contohnya diklik, nanti yang loket yang kosong nanti dia akan masuk gitu. Iya. Oh, betul. Terus gimana Kak? Tapi untuk yang daerah pendaftarannya itu sebenarnya kemarin kita udah dibahas, cuman dia rumusnya agak tabrakan gitu sama yang ini, jadi agak bingung juga gimana mulainya. Jadi masih kayak logika kasarnya aja, belum buat aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan istilahnya kan udah ada progresnya kan? Iya. Oke, sip. Nah, oke. Dilanjutin ya Kak ya. Minggu depan saya lihat progresnya lagi. Saya usahakan, Ada lagi Pak. yang mau lihatin projectnya lagi? Silakan. Ada lagi? Kelompok siapa? Kelompok Frenda? Kok kelompok tadi itu kelompok si yang gimana?
Tadi kelompok Fenggi ya. Oke, sekarang siapa kelompoknya lagi yang mau sharing? Silakan. Oke, Kristianti, silakan di share screen ya. Oke, coba jelasin. Ini buat tentang apa? Barang masuk dan keluar di apotek. Oke. Ini bagian loggingnya. Oke, silakan. Oke, Ini Pak, Kristianti. tiba-tiba nggak bisa buka. Kenapa? Yang share screen lagi ya. Habis kan nanti login, habis itu kan nanti apa istilahnya lanjut ke share screen yang satu lagi. Oke, silakan. Oke, halo. Oke, gimana, Kristianti? Macet. Crash ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Kalau crash nggak apa-apa, mungkin karena jaringan ya. Oke, halo. Oke ya, gini aja deh. Mungkin karena jaringan ya, karena kan ini streaming agak-agak ini ya, tergantung jaringannya. Saya juga pakai dua ini ya, dua kuota, pakai IM3 sama Telkomsel. Itu pun yang Telkomsel di tempat saya pun agak ngadet-ngadet ya, biarpun saya udah beli paket yang 50 giga itu ya. Oke, nggak apa-apa. Gini ada deh, yang belum menampilkan projectnya itu kirim atau direkam ya pakai OBS atau video, itu kirim aja ke saya ya, biar saya bisa lihat untuk progresnya sama dijelasin. Oke, paham? Oke, halo? Berarti yang udah demokan ke Bapak hari ini nggak perlu lagi ya? Nggak usah. Oke, Ya, oke. kalau yang sudah demo nggak usah ya. Yang belum demoin ke saya aja. Kalau seandainya yang sudah demo kan, kayak tadi kan, kelompok-kelompok, ada 3 kelompok kalau nggak salah, 1, 2, 3 ya. Itu kan sudah. Nanti yang lainnya itu direkam aja ya. Rekam, atau kalau seandainya nggak ada kuota, nggak apa-apa deh, print screen juga boleh buat saya ya. Tapi dikasih keterangan jelasnya, Pak ini ya. Nanti kirim aja di Microsoft Teams, itu kayak pakai chat pribadi ya, di DM ya. Tuh. Pak, ini saya kelompoknya ini, anggotanya ini, hasilnya seperti ini gitu. Jadi supaya minggu depan istilahnya udah siap-siap, oh nanti biar minggu depan bisa presentasi. Oke, paham? Mungkin ada juga yang malu kan, wah Pak saya baru
tampilan doang, buat saya sih nggak ada masalah ya. Nanti habis ini, untuk hari ini saya nggak akan ngasih tugas, supaya kelompok kalian bisa ngasur-ngasur ngelanjutin untuk proyeknya. Oke ya? Karena ini kan pertemuan ke-13, jadi 3 kali lagi ya, 2 kali lagi. 2 kali lagi pertemuan ke-15 itu saya minta proyeknya yang sudah jadi, itu dalam bentuk final video ya, sama dijelasin. Pak, saya buat kayak seperti buat tutorial, kasih ke saya, biar saya cek, terus nanti kita buat penilaiannya. Penilaiannya itu ada 2, penilaian internal sama penilaian eksternal. Penilaian eksternal nanti saya minta teman-teman di luar ya, istilahnya buat istilahnya komen, wah proyeknya kurang ini, atau wih bagus apa lainnya. Itu nanti saya ngambil penilaian dari luar. Nanti penilaian luar untuk gampang masukin aja jadi satu ke Facebook saya ya, ke Facebook apa, ke YouTube. Nanti jadi satu biar saya bisa ngecek, oh sudah sekian berarti responnya sekian gitu. Oke, paham? Jadi buat aja desainnya yang bagus ya, karena kan yang nilai bukan saya aja tapi dari pihak eksternal. Oke. Kalau mau lihat proyek-proyek sebelum-sebelumnya senior ada juga ya di YouTube saya. Itu banyak. Kemarin ada proyek semester kemarin OOP itu ada juga. Itu saya bisa ngecek langsung ya. Kalau kayak sekarang kan kita nggak ketemu di kelas. Jadi saya nggak bisa ngarahin kan harus ini, harus itu ya. Karena kan kita ada COVID ya. Jadi saya maklum ya kalau seandainya kalian kan semester 2 juga. Kalau seandainya proyeknya ya istilahnya kalau menurut teman-teman kalian bilang kurang memuaskan, tapi saya tetap bilang bahwa saya puas itu tentang proyeknya. Oke, paham ya? Jadi yang belum presentasi itu kasih lihat ke saya. Nanti biar saya bantu untuk komennya. Oke, kalau tidak pertanyaan diperbaiki lagi proyeknya. Ya. Jadi yang dikumpul itu cuma video atau sama sama file-filenya gitu, Pak? Iya, video sama filenya. Tapi nanti di pertemuan 15 ya. Pertemuan 15 nanti kalian presentasi ke saya. Pertemuan ke-16 presentasinya. Yang ngumpul proyeknya itu pertemuan ke-15. Oke. Oke, paham, Vio? Oke ya. Jadi, ya, Jason. Tadi kata Bapak, kita membuat videonya semacam tutorial begitu ya. Jadi tutorialnya gimana gitu, Pak? Oh, penggunaan aplikasinya. Cara menjalankan aplikasinya. Oh, oke, paham, Pak. Ya, usulnya kayak Vio tadi kan ketik klik, masukkan ini, nanti kan ada suaranya kan, nanti pakai OBS saja. Kalau nggak bisa pakai OBS, nanti saya buatin video tutorialnya, saya buatin gimana sih caranya membuat tutorial di OBS. Oke ya, supaya untuk ngerekam di laptop atau di komputer. Paham? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, paham ya? Oke, kalau yang belum presentasi ke saya, kelompoknya nggak apa-apa. Di tim nanti chat aja ke saya, Pak, ini proyek saya, Pak, gitu ya. Kalau seandainya nggak ada videonya, setidaknya ada gambarnya atau image-nya, picture-nya kasih ke saya. Oke ya? Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan saya ingin lihat perkembangannya lagi. Jadi minggu depan, habis saya presentasi, itu saya ingin lihat proyeknya saya sampai mana lagi. Ada nggak perkembangannya dari sekarang? Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa proyeknya dikerjakan. Hari ini tidak ada tugas dan lainnya, ya, supaya kalian bisa fokus ngerjain proyeknya. Oke, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam ya.